Hai semuanya, perkenalkan nama saya Liana Esther dari kelas 1 KRMA. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dosa, akibat dari dosa, dan bagaimana cara mencegah dosa itu sendiri. Simak penjelasan saya ya. Pengertian dosa dari sudut pandang teologi Kristen yaitu adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan ataupun sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya dosa disebabkan oleh karena manusia yang terlalu mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain yang sedemikian rupa sehingga menjauhkan dirinya dari Allah. Oh iya, kalian tahu gak sih di dalam perjanjian lama ada 8 buah kata yang menunjukkan dosa itu sendiri. Yang pertama ada kahta, yang berarti tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan lain. Kedua, rah, yang artinya menghentikan atau menghancurkan. Ketiga, pasah, yang artinya pemberontakan atau pelanggaran. Keempat, awon, yang berarti mencangkup perbuatan yang salah atau rasa bersalah. Yang kelima, syahgak, yang artinya kesalahan atau melakukan penyimpangan. Keenam, asham, yang berarti hubungan dengan kesalahan yang diperbuat di bait Allah atau tabernakel. Dan yang ketujuh, rasyah, yang artinya kejahatan atau merupakan lawan dari kata kebenaran itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah taha, yang artinya tersesat atau melakukan penyimpangan yang merupakan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Akibat dari dosa menghancurkan relasi manusia dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, dosa yang pertama kali dibuat oleh Adam dan Hawa membuat mereka diusir dari Taman Eden dan membuat hubungan mereka putus dengan Allah. Itu merupakan efek vertikal dari dosa. Sementara efek horizontal dari dosa yaitu adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang dapat putus atau berlangsung dengan tidak baik. Dengan kata lain, tidak ada dosa yang bersifat pribadi. Semua dosa mempunyai dimensi sosial atau ketergantungan dengan satu dengan yang lainnya. Cara mencegah dosa menurut saya yaitu adalah yang pertama, kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa, bersaat teduh dan membaca firman, serta meluangkan waktu kita di setiap harinya untuk berhubungan intim dengan Allah. Yang kedua, menjaga hati kita tetap sukacita. Dengan hati yang sukacita, kita akan tetap selalu mengucap syukur atas apa yang telah kita terima pada hari ini, dan tidak membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan orang lain terima. Dan yang terakhir yaitu adalah menguatkan iman. Di sini saya akan membacakan 4 ayat Alkitab yang dimana di dalamnya sudah mencangkup dari pengertian dosa, akibat dari dosa, dan juga bagaimana cara mencegah dosa. Yaitu terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4-9. Yang akan saya bacakan ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang membuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sekian dari saya mengenai pengertian akibat dosa dan juga bagaimana cara mencegah dosa. Semoga bermanfaat. God bless you and see you next time.